Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Akbar, BP 171152-2003, mengambil kelas praktikum pemrograman web kelas 02 TSI 212. Saya akan menjelaskan tentang program tugas besar saya pengganti UAS terkait JavaScript, kemudian OOP, CRUD dan lain-lain. Oke, pertama kita lihat dulu tugas yang diberikan dari RPS. Dari RPS sendiri itu setidaknya ada materi tentang HTML, kemudian CSS-nya itu sendiri, kemudian ada juga fungsi-fungsi OOP, koneksi database, kemudian tentang JavaScript, client side dengan function, DOM, dan event. Nah, dari tugas-tugas yang diberikan ini, pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu pertama kita langsung saja melihat codingannya. Gitu. Nah, codingannya pertama dimulai dari index.php terlebih dahulu untuk menampilkan tampilan awal dari program yang dibuat. Seperti ini kira-kira tampilan utama dari program yang saya buat. Nah, untuk codingannya sendiri itu pertama tentang penggunaan JavaScript alert, dialog box dan event. Dialog box dan event ini menunjukkan tentang bagaimana nanti nama kita di alert kita inputkan. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan event atau pemberitahuan tertentu. Untuk programnya pendek saja karena itu berupa data script ya. Kira-kira seperti ini programnya. Jadi script, kemudian tipe teksnya apa, berupa JavaScript, kemudian kita masukkan variabel, kemudian kita tunjukkan apa yang ingin kita tampilkan gitu. Nah, untuk penggunaan script ini sendiri, dalam penggunaannya nanti akan seperti ini kira-kira. Kita akan masukkan nama Anda sama dengan sesuai yang di program seperti ini. Kita masukkan saja nama Ilham. Nah, kemudian ini eventnya, alertnya, sehingga nanti datanya nampak di program. Kemudian ada juga tentang penjelasan tentang metode string. Metode string ini adalah di pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 ini menjelaskan tentang minimal 5 metode yang dimasukkan ke dalam video. Pertama itu ada metode berupa metode to uppercase yang memperbesar tulisan kita. Kemudian ada metode string length, concat, match, dan trim. Nah, untuk penerapannya sendiri atau uppercase ini di sini nama Ilham tadi yang kita inputkan huruf kecil, kemudian diubah jadi huruf besar. Kemudian ada length yang menentukan panjang karakter dari kalimat yang dari tulisan yang kita masukkan tadi di kotak dialog. Kemudian ada juga concat itu untuk merubah datanya. Kemudian match itu untuk masukkan nilai-nilai apa saja yang termasuk di dalamnya. Seperti di sini contoh Ilham, saya buat di sini dari A sampai K yang membatasinya sehingga L dan M tidak masuk ke string match karena batasannya dari A sampai K. Kemudian ada string method trim berupa petunjuk seperti ini, di mana metode string ini menghapus spasi dari kedua sisi string. Nah, itu bisa dilihat di program seperti ini. Spasi yang banyak bisa dihapus di metode stream. Oke, selanjutnya itu tentang CRUD ya. Tentang CRUD itu di pertemuan 10 dan koneksi database-nya. Untuk CRUD sendiri itu pertama kita mulai dari read-nya dulu. Untuk read itu kita mengambil data dari transaksi, dari tabel transaksi dan mengurutkannya berdasarkan ID di descriptor. Nah, untuk datanya sendiri ini bisa dilihat untuk tabel transaksi hanya untuk ada satu tabel saja, dan isi dari setiap atribut yang ada di dalamnya bisa dilihat di soal UTS yang diberikan.
itu berupa nomor tiket, tanggal ujian, tanggal kunjungan, kode pengunjung, lain-lain dan sebagainya. Kemudian untuk program berikutnya itu tentang perulangan. Untuk perulangan sendiri itu ada di RPS. Nah, untuk perulangan di sini saya ambil dulu tentang perulangan for each, di mana kita mengambil data dari tabel yang kita buat tadi, tabel transaksi tadi, kemudian menampilkannya nanti di program. Kemudian cukup. Ini juga saya menggunakan CSS di pertemuan kedua. Jika kita misalnya melihat di pertemuan kedua, yaitu tentang CSS. Untuk CSS sendiri, saya di sini menggunakan Bootstrap sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Untuk koneksi data Bootstrapnya, saya ambil secara offline. Jadi saya download dulu, kemudian saya masukkan pemanggilan-pemanggilan tersebut ke program saya. Seperti ini. Untuk mengkoneksikan CSS-nya. Kemudian untuk function edit. Nah, untuk function edit sendiri dalam program saya, kita itu pertama mengambil data dari transaksi tadi dalam urutan ID-nya, kemudian kita lakukan perulangan for each datanya, dan kita ambil data-data tersebut lalu kita tampilkan di edit. Nah, untuk edit sendiri ini ada dua yang saya buat, itu edit dan edit action gitu. Jadi untuk edit itu hanya untuk menampilkannya saja nanti, sedangkan edit action ini yang bergerak untuk melakukan pengeditan itu. Nah, pengeditan di sini nanti bisa divalidasi. Kalau misalnya nanti datanya kosong atau bagaimana, itu divalidasi di sini. Nah, untuk di edit action itu kita misalnya menggunakan percabangan if ya untuk koneksi update. Nah, data-data tadi, jika misalnya data-data tadi yang dimasukkan itu berupa benar gitu, benar, maka dia akan langsung merubah datanya. Kita bisa nanti melihat bagaimana contohnya di program. Kemudian jika misalnya dia salah, ada misalnya salah di bagian data umur, karena data umur ini harus data integer gitu. Nah, nanti akan diberitahukan kesalahannya gitu. Dan kalau misalnya kita gagal, nanti akan disuruh kembali jika misalnya ada data-data yang kosong yang tidak kita isikan. Kemudian ada juga kondisi percambangan if data ya, untuk menambah berupa fungsi create di sini untuk menambahkan data-data yang akan kita masukkan ke program nantinya. Nah, kemudian ada juga add.html. Nah, sama seperti edit tadi, add.html ini fungsinya itu utamanya itu untuk tampilannya saja gitu. Untuk tampilannya saja, sedangkan yang edit PHP ini adalah fungsi untuk melakukan penambahan itu tadi. Nah, untuk penambahannya mungkin sedikit simpel saja ya, karena ini bagian menampilkannya. Kemudian function delete. Function delete sendiri ini terkoneksi langsung ke bagian CRUD nanti di bagian CRUD.php untuk melakukan aksi-aksi tertentu nantinya. Untuk programnya bisa dilihat seperti ini, simpel saja. Kita mengambil data ID-nya yang akan kita ambil, kemudian mendelete-nya langsung dari tabel transaksi. Nah, ini adalah fungsi CRUD-nya. Di sini menggabungkan juga dengan bagian OOP karena diminta di pertemuan ke OOP itu di pertemuan 4567 gitu, bagian OOP dalam PHP gitu. Jadi dalam OOP-nya saya buat seperti ini untuk melakukan aksi-aksi tadi. Nah, kemudian untuk fungsi delete-nya ini di sini saya buatkan OOP-nya gitu. Kemudian untuk koneksi database di pertemuan ke 4567 itu melakukan koneksi seperti biasa. Kita buat dulu koneksinya ke localhost, kemudian masukkan username, password, dan database yang kita hubungkan. Nah, seperti itu, dan nanti akan divalidasi apakah dia berhasil atau servernya gagal gitu. Ini juga merupakan percabangan. Kemudian ada juga fungsi validasi. Nah, untuk fungsi validasi ini untuk melakukan pengecekan apabila misalnya kita mengisi data itu kosong atau ada yang tidak sesuai,
nanti akan disuruh untuk mengisi data lagi gitu. Untuk kalau datanya kosong nanti kita disuruh kembali lagi. Nanti kalau misalnya umur kita yang kita masukkannya berupa string bukannya integer ya, nanti dia akan kembali lagi. Kemudian ada juga operator. Untuk operator sendiri ini untuk pertemuan pertemuan ke-11 kalau tidak salah, pertemuan ke-11. Nah, jadi untuk peraturan ke-11 ini kita disuruh membuat operator JavaScript berupa aritmatika tambah kurang kali bagi. Nah, untuk operator sendiri itu saya buatkan semacam kalkulator untuk menyelesaikan tugas ini. Dan untuk fungsi operatornya itu bisa dilihat di sini. Untuk langsung tambah kali itu berupa view ya nanti. Nah, kemudian nanti akan diberitahukan variabelnya gitu, JavaScript-nya. Untuk equal misalnya untuk menghapus atau segala macamnya. Itu untuk fungsi-fungsi nanti akan dijelaskan di video untuk bagian running programnya. Oke, itu untuk codingan. Kemudian untuk bagian selanjutnya itu bagian demo programnya lagi. Nah, untuk demo program ini sendiri untuk metode string tadi sudah dijelaskan. Yang 5 ini untuk metode string di pertemuan 13. Nah, kemudian untuk kita akan menunjukkan fungsi operator JavaScript aritmatika, akan saya tunjukkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti ini nanti program yang saya buat di operator aritmatika gitu. Jadi kita buatkan semacam kalkulator langsung, misalnya 1 dikali 9, 9 misalnya, atau kita 56 tambah 89 misalnya 145 itu hasilnya. Jadi ini fungsi operator aritmatika untuk pertemuan ke-11, itu pertemuan ke-11. Nah, kita masukkan lagi. Nah, kemudian kita langsung ke fungsi CRUD-nya saja, karena itu yang belum dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Untuk fungsi CRUD, nah, untuk JavaScript alert tadi sudah ditunjukkan yang nama tadi, yang memasukkan kita nama, kemudian operator dan variabel juga sudah dijelaskan. Untuk variabel itu, variabel ini contohnya ini adalah variabel. Kemudian juga bagian objek, properti dan method, itu method yang 5 tadi. Untuk properti juga sudah dijelaskan. Dan kemudian tentang string tadi, yang method string yang 5 buah tadi sudah dijelaskan juga. Sekarang kita langsung ke bagian CRUD. Nah, untuk CRUD misalnya kita mulai dulu dengan menambah data ya. Misalnya kita buat di sini 5 misalnya. Kemudian tanggal sekarang saja. Kodenya misalnya 51A, 51AB misalnya. Kemudian nama Akbar misalnya. Tanggal lahir misalnya, tanggal lahir di bulan itu 96 misalnya, di Februari di tanggal 20 misalnya. Kemudian usianya 25 tahun berarti. Kemudian harganya kita buat karena dia berdasarkan tugas UTS, sehingga yang di atas umur 18 tahun itu harus membayar 200.000. Kemudian untuk bonus kita pilih misalnya kacamata. Nah, kita add datanya, diberikan alert lagi, Anda berhasil menambahkan data. Nah, kemudian kita bisa melihatnya langsung apakah datanya dimasukkan atau tidak. Nah, data masuk, data nomor 5 ini Akbar yang baru kita tambahkan tadi. Nah, kemudian itu fungsi tambah gitu. Kemudian fungsi edit. Nah, kita misalnya mengedit, kita akan mengedit namanya misalnya, edit. Nah, kita rubah namanya di sini misalnya Romi misalnya. Nah, kemudian usianya menjadi kemudian bonusnya boneka saja misalnya, boneka. Update. Maaf, tanggal kunjungannya kosong, tanggal kunjungannya tanggal hari ini misalnya. Update. Kita masukkan lagi nama kita karena ini berupa alert event ya, event dan kotak dialog. Nah, maka data berhasil dirubah di sini. Kemudian untuk function delete. Nah, untuk function delete
langsung saja kita tekan delete, kemudian nanti ada alert JavaScript-nya, kemudian kita oke-kan saja, kita masukkan lagi. Maka data berhasil dihapus. Mungkin sekian presentasi tugas besar saya. Kalau ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.